Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sundari Oktarina dengan NIM L1L1119016 dari kelas R002 Silvikultur Kehutanan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan stek pucuk, yaitu dengan menggunakan batang kopi. Adapun untuk alat-alatnya, saya menggunakan plastik warna putih dengan pisau dan juga bibit kopi. Langkah yang pertama, kita belah batang kopi berbentuk V. Praktek saya grifting tentang penyambungan pucuk kopi, dan ini hasilnya. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi praktikum saya tentang grifting atau penyambungan stek pucuk kopi. Adapun pengertian dari grifting adalah salah satu teknik perbanyakan vegetatif yang menyambungkan batang bawah dan batang atas dari jenis tanaman yang sama dan batang yang berbeda sedemikian rupa sehingga tercapai persenyawaan kombinasi. Ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Keberhasilan sambungan ini ditentukan oleh kualitas batang atas dan batang bawah serta ketelitian dalam proses penyambungan tanaman tersebut, dan juga faktor iklim yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sambungan serta tingkat perawatan yang diberikan. Umumnya calon batang atas adalah tanaman yang produksinya diutamakan, sedangkan batang bawah adalah batang yang memiliki ketahanan terhadap faktor lingkungan seperti kekeringan dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang penting dan perlu diperhatikan pada saat grifting adalah ukuran diameter batang dari kedua pohon yang akan disambung. Di dalam pemilihan diameter batang, keduanya harus berukuran sama atau mendekati sama. Yang terpenting, jangan sampai terlihat selisih yang sangat besar pada kedua ukuran. Pada okulasi ini kami menggunakan bibit kopi. Nah, kopi adalah tanaman komoditi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Setiap tahunnya permintaan biji kopi di dunia semakin meningkat. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi para petani kopi di Indonesia. Nah, untuk praktikum kedua yaitu saya melakukan okulasi atau menempel atau budding. Nah, salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya.
Okulasi bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari masing-masing bagian tanaman yang diokulasikan, yakni sifat unggul dari batang bawah, contohnya perakaran yang kuat, dan sifat unggul dari tanaman entres, buah yang lebat. Nah, pada proses ini saya membuat jendela, yaitu berbentuk persegi panjang dari batang bawah atau rootstock. Nah, untuk pengertian dari bibit unggul merupakan syarat utama untuk menunjang pengembangan tanaman, sehingga buah atau yang dihasilkan itu berkualitas. Setelah tadi mata tunas saya ambil dari entres, kemudian saya tempelkan ke rootstock yang telah dibuka atau dibuat jendela tadi, yaitu persegi panjang. Kemudian diikat menggunakan pita plastik. Tutupi semua bagian okulasi sehingga tidak ada bakteri yang masuk. Untuk pengambilan mata tunas ini harus steril. Nah, pisaunya juga harus steril. Dan juga mata tunas yang diambil tidak boleh lecet atau tergores oleh pisau karena akan menyebabkan kematian pada bibit yang akan diokulasi. Setelah itu ikat hingga kencang. Nah, berikutnya kami melakukan praktek grafting, yaitu pada tanaman durian. Pada tahapan pertama kami memotong durian atau bibit durian terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuat sayatan di batang bawah atau rootstock dengan bentuk V. Kenapa kita harus melakukan praktek grafting oleh tanaman durian? Karena yang dipilih itu bibit durian yang unggul. Bibit unggul merupakan syarat utama untuk menunjang pengembangan tanaman, sehingga buah yang dihasilkan berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan tanaman durian, maka perlu dilakukan pembudidayaan buah bibit durian secara vegetatif, seperti sambung pucuk. Salah satu keistimewaan bibit durian hasil perbanyakan dengan cara vegetatif adalah tanaman yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi, yaitu tidak menyimpang dari sifat induknya dan masa panen lebih cepat. Di antara metode tersebut, perbanyakan tanaman durian yang paling efektif dan efisien adalah dengan sambung pucuk, karena dapat menghasilkan bibit yang lebih banyak dan berkualitas, serta lebih menghemat biaya, tenaga, dan bahan dibandingkan cara yang lain. Cara ini menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua tanaman dalam waktu yang relatif pendek dan memperlihatkan pertumbuhan yang seragam. Dengan menggunakan cara ini, maka produksi akan dapat lebih tinggi. Adapun prosedur kerja dari grafting atau sambung pucuk, yang pertama kami menyiapkan tanaman, yaitu tanaman durian.
Yang kedua, kami memotong entres dari batang atas, dan kemudian kami memotong batang bawah atau stalk, kemudian membelah secukupnya sesuai bagian entres, bisa berbentuk V, T, atau yang diinginkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyambungkan batang atas dan batang bawah sesuai dengan bentuk irisannya. Kemudian mengikat dengan tali rafia atau plastik pada bidang yang telah dilekatkan. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum grafting atau sambung pucuk dan juga budding atau penempelan yang kami gunakan yaitu okulasi, penempelan mata tunas, yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui teknik perbanyakan tanaman dengan metode grafting dan budding. Nah, untuk manfaatnya agar mengetahui teknik perbanyakan secara grafting dan budding. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah dalam metode grafting dan budding. Yang ketiga, untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat baik yang sama dengan induknya. Yang keempat, hasil dari praktikum ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi para mahasiswa dan masyarakat luas yang umumnya, serta dapat menjadi sosialisasi bagi orang sekitar guna memperluas wawasan di bidang kehutanan. Untuk waktu dan tepatnya, kami melaksanakan praktikum ini secara kelompok pada Sabtu 26 Oktober 2022 di Kebun Pembibitan Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, dari kedua teknik yang saya lakukan yaitu grafting dan budding, yaitu saya melakukan grafting terhadap tanaman kopi dan juga malapari, dan untuk buddingnya saya menggunakan tanaman kopi juga. Dari kedua teknik tersebut yang paling sulit yaitu pada teknik okulasi, karena okulasi ini harus mengambil mata tunas dari entres yang harus diperlukan teknik dan ketelitian serta kepiawaian agar tidak mengenai dari mata tunas yang berada di dalam dari kambium. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, selalu mata tunas tersebut tidak terambil atau lecet, sehingga ada pengulangan beberapa kali supaya mendapatkan hasil yang baik. Kami juga melakukan okulasi atau penempelan mata tunas dengan menggunakan tanaman malapari. Ini untuk proses pengikatan dari okulasi malapari. Sekian praktek saya
grafting dengan tanaman kopi dan juga durian, dan budding dengan tanaman malopari dan tanaman kopi. Terima kasih, semoga bermanfaat.